Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di pertemuan keempat ini, kita akan mulai membahas mengenai eksekutif sebagai bagian dari sistem ketenaga kerjaan, sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, di eksekutif ini saya ingin menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya bentuk eksekutif di Indonesia, kemudian juga bagaimana sih bentuk eksekutif baik dari sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Apakah berbeda? Ya, jelas berbeda, makanya saya jelasin sekarang. Nah, dan lagi nanti saya juga ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman apa saja kiranya yang menjadi kesepakatan amandemen, kemudian juga eh, wewenang presiden. Kemudian saya juga ingin menjelaskan mengenai lembaga pemerintah non kementerian, kemudian ada juga lembaga non struktural, hubungan eksekutif dengan cabang kekuasaan lain, wewenang presiden dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu teman-teman sedikit serak. Untuk memulai perkuliahan kali ini, izinkan saya untuk menggunakan slide sebagai pembantu saya dalam menerangkan materi kali ini. Nah, teman-teman, saya akan mengawali penjelasan mengenai eksekutif ini dari ciri atau konteks teoritis dulu dari si sistem eksekutif itu. Sistem eksekutif itu cenderung identik dengan apa yang disebut sebagai presidensial. Nah, maka dari itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya ciri umum dari model sistem eksekutif, khususnya presidensial. Johan Lins, Maurice Duverger, Liebhardt menjelaskan bahwa presidensil itu punya ciri-ciri utama. Yang pertama adalah jelas dan sangat tentu presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tetap atau fixed term. Ya. Dalam ciri khas utama sistem presidensial itu pada prinsipnya presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tetap. Yang kedua, terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dan sifatnya itu tegas loh. Jadi nggak abu-abu, nggak dicampur aduk, tapi tegas. Eksekutif itu A, legislatif itu B. A atau B nanti akan saya jelaskan. Kemudian presiden itu merangkap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau teman-teman ada yang belum bisa membedakan apa itu kepala negara dan apa itu kepala pemerintahan, nah kepala negara itu lebih kepada simbol. Di Inggris, kepala negara itu adalah dulu Queen Elizabeth, sekarang King Charles. Jadi dia cuma nggak cuma sih, tapi dia berperan sebagai simbol dari sebuah negara. God Save the King, God Save the Queen, itu kan lagu kebangsaannya. Karena dia merupakan sebuah simbol. Sedangkan kepala pemerintahan itu cenderung mengatur seluruh mekanisme jalannya pemerintahan. Kalau di Inggris itu Perdana Menteri yang menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau di presidensial itu sendiri, presiden itu merangkap dua bagian. Yang pertama sebagai simbol, yang kedua sebagai yang menjalankan pemerintahan. Presiden dalam sistem presidensial itu merangkap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, kemudian menteri itu bertanggung jawabnya kepada presiden, bukan kepada parlemen. Nah, ini perbandingan singkatnya. Kalau presiden itu cenderung di Indonesia, presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan dan politik. Sedangkan di Inggris, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ada juga yang campuran, yakni semi presidensial seperti yang dilakukan oleh Prancis. Prancis itu punya presiden, dia juga punya Perdana Menteri. Nah, teman-teman, Indonesia itu pada prinsipnya pernah melakukan proses amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar itu berlangsung selama 4 kali perubahan. Perubahan pertama tahun 99, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan terakhir itu tahun 2002. Tapi, apa sih yang membedakan amandemen dengan perubahan undang-undang? Ya, pada prinsipnya amandemen itu tidak mengubah secara total undang-undang dasar.
Amandemen itu lebih kepada perbaikan atau penambahan dan bahkan pengurangan kalau ada. Nah, apa saja kesepakatan dasar amandemen? Bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu tidak mengubah preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena mengubah undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar sama dengan mengubah ya bisa jadi dasar negara atau visi negara ke depannya. Kemudian yang kedua tetap mempertahankan NKRI atau Indonesia sebagai negara kesatuan. Ya, jadi barangkali teman-teman kayaknya bisa nih kita mengamandemen Undang-Undang Dasar dan kemudian menetapkan bahwa Indonesia jadi negara federal ya ganti Undang-Undang 45-nya kalau kayak gitu. Ya, jadi memang sudah kesepakatan dasar bahwa amandemen itu pada prinsipnya tetap mempertahankan negara kesatuan. Yang ketiga adalah mempertegaskan sistem presidensial. Ya, jadi presidensial ini dipertegas dengan catatan bahwa presiden kemudian dipilih secara langsung. Presiden dan wapres dipilih secara langsung. Kemudian juga ada apa istilahnya itu ada fixed term tadi, ada pembatasan kekuasaan. Sebelum amandemen, presiden itu berkuasa tanpa batas. Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun kurang lebih, yaitu karena memang tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Jadi dia terus saja memimpin. Golkar menang pemilu tahun 71, 77, 82, 87, 92, 97. Golkar terus merekomendasikan Soeharto sebagai presiden. Dan MPR kemudian melantik Soeharto. Kemudian juga ada beberapa perubahan-perubahan yang tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang 1945. Itu kesepakatan dasar dari si amandemen itu sendiri. Nah, ada juga penyempurnaan-penyempurnaan seperti perkembangan gagasan hukum, ketatanegaraan, dan demokrasi. Yang kedua adalah memperkuat dan memperteguh sistem check and balances. Harusnya, idealnya seperti itu. Nah, perlu dijelaskan dulu kepada teman-teman, pada prinsipnya sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen itu cenderung menganut supremasi MPR. Jadi dulu ada istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Berbeda itu. Siapa lembaga tertinggi negara? Yakni MPR. MPR itu merupakan lembaga-lembaga yang sangat-sangat superior karena dia lembaga tertinggi tadi. Kemudian sebelum amandemen juga check and balances itu hampir dipastikan tidak ada karena Soeharto pasti tidak akan suka dengan itu. Dan yang ketiga adalah eksekutif memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam penyelenggaraan negara jika dibandingkan dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Terakhir, lembaga perwakilan itu terdiri dari MPR dan DPR, di mana DPR merupakan political representatif. Tidak ada istilah DPD, tidak ada istilah ya DPD aja sih, sisanya MPR dan DPR saja. Nah, sedangkan karakteristik baru dari sistem ketatanegaraan itu lebih kepada bagaimana supremasi konstitusi, adanya sistem check and balances, dan tidak ada lagi kedudukan lembaga tertinggi negara. Dan yang paling penting adalah presiden dan wakilnya dipilih secara langsung, walaupun pada prinsipnya tidak langsung terjadi setelah amandemen. Presiden dan wakilnya baru dipilih secara langsung pada pemilu tahun 2004, dan saat itu SBY dan JK berhasil memenangkan pemilihan presiden pada saat itu, mengalahkan Megawati dan Prabowo atau Megapro, kemudian mengalahkan Hamzahas Agung Gumelar, kemudian mengalahkan siapa lagi ya? Amin Rais Siswono Yudhoyono, kemudian yang terakhir itu Wiranto ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah Wiranto gitu. Nah di situ SBY berhasil menangkan kontestasi presiden yang dipilih langsung oleh rakyat yang pertama. Kemudian kekuasaan presiden menjadi diatur dan dibatasi. Berdasarkan amandemen, presiden itu maksimal memimpin selama 2 periode, di mana setiap periode itu 5 tahun masa kepemimpinan. Artinya, maksimal presiden itu memimpin republik itu selama 10 tahun. Dan itu yang terjadi ke Jokowi. Ada upaya 3 periode dikarenakan ada COVID dan lain sebagainya, tapi itu rumit sekali kalau misalnya mau diberlakukan. Karena harus merubah kembali atau mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar. Kekuasaan DPR diperkuat menjadi lembaga negara pemegang kekuasaan yang membentuk undang-undang. Nah, kemudian
Ini merupakan struktur dan fungsi eksekutif di Indonesia. Nah, kita udah mulai masuk pada pembahasan mengenai eksekutif yang ada di Indonesia. Eksekutif itu terdiri dari apa saja? Ya, jelas. Yang pertama adalah presiden dan wakil presiden dibantu oleh kementerian negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Jadi, menteri-menteri itu dibentuk oleh presiden dan presiden, formaturnya, dan kemudian presiden juga punya hak prerogatif untuk membentuk kementerian sesuai dengan redaksi dan kebutuhan. Seperti misalnya di masa kepemimpinan Prabowo sekarang itu ada Kementerian Haji dan Umroh apa ya kalau nggak salah. Nah itu merupakan hak prerogatif presiden bukan tergantung, menimbang kebutuhan yang urgen dari si presiden itu sendiri. Selain kementerian, ada juga lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. Itu ada Bappenas, kemudian ada BKN, kemudian ada BPOM, kemudian juga ada BPS. Itu merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, kemudian ada juga lembaga non-struktural atau LNS, itu contohnya bisa KPK, KPU, OJK. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPU Komisi Pemilihan Umum, dan OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Perlu diingat bahwa tidak semua lembaga berada langsung di bawah presiden, namun tetap termasuk rumpun eksekutif. Nah, ini adalah contoh dari lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama adalah BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS itu sendiri intens melakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian karena BPS itu cenderung menghadirkan data-data statistik yang langsung dihimpun oleh peneliti-penelitinya yang dihimpun berdasarkan periode tertentu. Nah, BPS ini ya tadi koordinasinya dengan Menko Perekonomian. Jangan kalau teman-teman kemarin melihat sebuah sirkus di mana BPS dipanggil dan kemudian data kemiskinan turun dan lain sebagainya, waduh teman-teman bisa menilai deh. Soalnya mau bagaimanapun BPS itu ya harusnya semi independen lah. Artinya dia harusnya bebas nilai berdasarkan data faktual, tidak dibesar-besarkan, tidak dilebih-lebihkan, tidak ditutup-tutupi. Harusnya seperti itu. Karena kalau BPS sudah diutak-atik, waduh kemana lagi kita harus mencari data yang reliable, yang bernilai, yang berintegritas, kemana lagi? Nah, kemudian ada juga BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Kalau BKN ini cenderung koordinasi dengan Kemenpan RB karena BKN itu kan banyak mengurusi mengenai reformasi birokrasi, kemudian rekrutmen CPNS dan lain sebagainya. Sudah tentu dengan Kemenpan RB. Kemudian ada juga BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini memang langsung di bawah Presiden. Tapi koordinasinya itu lintas kementerian. Lintas kementeriannya bisa jadi dengan Kemensos, bisa jadi dengan Kemenpu, bisa jadi juga dengan kementerian apa lagi ya yang berkaitan Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini harusnya langsung di bawah presiden dan kerjanya harusnya benar nih. Karena kalau anak-anak kita keracunan, anak-anak apa, terus ada obat yang lolos padahal obat keras dan berbahaya, BPOM nih tersangkanya. Nah, dia sebenarnya berkoordinasinya langsung dengan Kemenkes dan dia langsung di bawah presiden. Ada juga LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang kemudian di apa ya dielaborasi atau digabungkan dengan BRIN. Nah, walaupun ini merupakan badan riset, tapi dia tetap masuk dalam rumpun eksekutif karena BRIN ini merupakan salah satu institusi eksekutif yang berperan dalam proses pengembangan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada pula lembaga non-struktural. Lembaga non-struktural ini ada KPA, KPU, OJK, Komnas HAM, dan BNN. KPK ini pada prinsipnya independen, harusnya independen, tapi masuk rumpun eksekutif. Sebelum Undang-Undang KPK direvisi, KPK ini merupakan lembaga superpower yang menangani permasalahan korupsi, mulai dari eh, penyebaran sprindik atau kemudian juga penyadapan, kemudian OTT, operasi tangkap tangan. Oh, KPK punya semua tuh. Cuman karena digoyang dengan isu Taliban, kemudian wah dimacem-macemin lah intinya. Sekarang revisi KPK, revisi Undang-Undang KPK mengharuskan setiap anggota KPK itu adalah ASN. Lah buset ASN, gimana kita mau independen kalau orang-orangnya ASN?
Dan yang lebih parah, KPK itu bertanggung jawab kepada presiden sekarang. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa KPK itu di Undang-Undang Revisi KPK terbaru itu ada klausul harus melapor dulu kepada presiden atau lembaga tertentu sebelum melakukan OTT. Lagi mana? Ribet juga kalau nggak dapat persetujuan presiden, mereka nggak bisa OTT. Kan ngaco itu, dikebiri betul-betul. Nah, kemudian KPU juga pada prinsipnya adalah lembaga non struktural yang independen harusnya. Harusnya independen KPU. Cuman ya teman-teman bisa menilai lah KPU kemarin gimana pas pemilu 2024. KPU, Bawaslu. Ada juga OJK. OJK ini merupakan independen tapi bagian dari pelaksana kebijakan ekonomi nasional. Nah, OJK ini yang sebenarnya seharusnya ketat dalam mengurusi urusan sektor keuangan di Indonesia. Pinjol-pinjol itu kan sekarang harus wajib lapor, harus di bawah pengawasan OJK dan lain sebagainya. Nah, banyak kemudian kan sekarang pinjol-pinjol yang tidak di bawah OJK. Harusnya kan ditangani ya itu, tapi nggak tahu lolos-lolos aja, tapi banyak-banyak juga yang minjem. Tahu-tahu bunuh diri aja orang. Gawat. Kemudian ada juga Komnas HAM. Komnas HAM ini Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dibentuk melalui Kepres dan bersifat mandiri atau independen juga. Walaupun kerap berkoordinasi juga dengan Kementerian HAM. Menterinya sekarang lucu sekali itu, Natalius Pigai. Kemudian juga ada BNN atau Badan Narkotika Nasional, itu langsung di bawah Presiden. Itu berbicara mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika. Nah, eksekutif pada prinsipnya tidak berdiri sendiri sebagai sebuah bagian kekuasaan atau cabang kekuasaan yang tunggal. Undang-undang mengatur bahwa eksekutif itu harus berkoordinasi dengan legislatif termasuk juga dengan yudikatif. Nah, bagaimana proses koordinasinya? Kita ambil case misalnya di RUU atau rancangan undang-undang. Ketika Presiden mengajukan RUU, dia harus melibatkan legislatif dalam pengesahannya. Jika nanti gugur dan DPR tidak setuju, maka sorry, jika DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang yang diberikan oleh eksekutif, maka rancangan undang-undang itu bisa gugur. Pun halnya kemudian dengan APBN. Kalau misalnya eksekutif mengajukan draft APBN, kalau misalnya DPR tidak menyetujui usulan APBN tahun lalu yang kemudian akan dipakai, itu mengacu kepada pasal 23 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi kalau APBN Anda jadi presiden mengajukan kepada DPR, DPR nggak setuju, udah Anda pakai APBN tahun lalu. DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak pendapat. Nah, itu biasanya disertakan ke kemitraan-kemitraannya seperti Kementerian A, Kementerian B, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Komisi 1 itu cenderung memanggil Kementerian Luar Negeri dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan isu internasional. Dan hak itu bisa dipakai kawan saja. Dan itu nanti dijelaskan di penjelasan mengenai legislatif. Kemudian bagaimana koordinasi eksekutif dengan yudikatif? Presiden itu berperan dalam pengangkatan hakim MA, MK, dan KY. Presiden yang melantiknya. Dan putusan MK itu dapat membatalkan kebijakan eksekutif sekarang itu. Karena MK ini luar biasa sekarang, luar biasa kuat sekarang. Jadi kalau eksekutif bikin kebijakan, kemudian ada yang menggugat ke MK dan MK mengabulkan, ya udah batal itu semua. Putusan MK itu cenderung final, tidak bisa dibanding, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi prinsip utama dari koordinasi hubungan antara cabang kekuasaan itu prinsipnya adalah check and balances untuk mencegah kekuasaan absolut dan menjaga akuntabilitas. Idealnya begitu. Kalau di lapangan Anda marah-marah, apa nggak benar nih check and balances? Gimana check and balances? Partainya aja koalisi semua, itu urusan lain. Itu dasolannya begitu. Tapi ada sayangnya begini. Nah, ini adalah beberapa wewenang presiden berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Jadi teman-teman memang untuk menjadi presiden di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa besar wewenangnya. Sangat-sangat luar biasa besar. Makanya seorang Jokowi yang dulu dianggap pelanga-pelongo, seorang Jokowi yang dulu dianggap apa namanya?
kurus kering dan tidak memiliki wibawa, ketika dia menjadi presiden dan dia berhasil memanfaatkan semua celah dan privilege yang dimiliki oleh presiden di Indonesia, maka dia akan berkuasa secara mutlak. Ya bagaimana tidak? Presiden itu merupakan user utama dari BIN atau Badan Intelijen Negara. Ketika presiden mendapatkan data dari BIN, presiden berhak menentukan kebijakan apapun dan hanya presiden yang berhak menerima data tersebut. Kemudian presiden juga punya apa istilahnya itu? Punya wewenang untuk melantik cabang-cabang kekuasaan lain seperti yudikatif, kemudian anggota DPR atau legislatif. Artinya kuat sekali. Belum lagi dalam hal partai politik, bagaimana presiden itu sekarang itu memiliki peran sentral dalam apa istilahnya itu? Mendampingi dinamika partai politik itu sendiri. Artinya presiden kadang megang tuh aib-aib parpol, penjara sudah itu. Tapi di luar itu semua teman-teman, presiden itu punya wewenang yang pertama diatur dalam pasal 4 ayat 1, yaitu presiden itu memegang kekuasaan pemerintahannya menurut Undang-Undang Dasar. Artinya presiden itu menjalankan pemerintahan sehari-hari, dibantu oleh wakil presiden. Nah, barangkali teman-teman dulu berpikir bahwa, aduh, Ma'ruf Amin gabut banget, Kiai gabut dan lain sebagainya. Atau Gibran nggak ngapa-ngapain, ya gimana lagi? Memang undang-undang tuh menetapkan bahwa Wapres itu fungsinya hanya tugas pembantuan ke presiden. Wapres itu banserf kalau dalam undang-undang tuh kasarnya seperti itu. Jadi dia tidak punya wewenang aktif dalam menjalankan roda pemerintahan. Wapres itu bisa memiliki peran strategis ketika presiden menunjuknya dalam membidangi hal-hal tertentu. Seperti dalam kasus pemerintahan SBY, JK itu wakilnya ditunjuk untuk melakukan mediasi dan menengahi konflik di Aceh. Jadi bisa sebenarnya Wapres berperan aktif kalau presiden meminta. Nah, kalau teman-teman melihat Ma'ruf Amin atau kemudian Gibran gabut dan lain sebagainya, berarti presidennya nggak minta bantuan apa-apa ke dia. Ya, understand ya, ya semua ya. Kemudian pasal 5 ayat 1, Presiden itu berhak mengajukan RUU kepada DPR. Di mana ketika DPR menyetujuinya, sahlah kemudian undang-undang tersebut. Dan jika RUU tersebut tidak diterima, maka RUU tersebut gugur. Kemudian ayat kedua itu menjelaskan bahwa Presiden itu menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, yang paling ngeri, TNI itu semua panglima tertingginya presiden. Jadi presiden itu di pasal 10 memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU. Mengerikan kan? Dan presiden itu berhak, jadi yang paling berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain itu adalah presiden. Dengan persetujuan DPR. Nah, jadi cuma presiden yang berhak menyatakan perang dan lain sebagainya. Kemudian dalam membuat perjanjian internasional, presiden juga berhak untuk membuatnya persetujuan dengan DPR. Kemudian dalam menyatakan keadaan bahaya, cuma presiden yang berhak menyatakannya. Bukan Jenderal TNI, bukan Kepala BP, BNPB, bukan Kepala BNPT, bukan. Tapi presiden yang berhak menyatakan keadaan bahaya. Kemudian mengangkat duta besar, memperhatikan kemudian penempatan duta negara, kemudian pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi, itu semua presiden yang memberikannya. Jadi kemarin kasus Tom Lembong dan Hasto itu jelas merupakan contoh bagaimana presiden itu punya hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Dan pasal 15, presiden itu berhak memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur oleh undang-undang. Dan ini yang merupakan hak prerogatif presiden. Makanya kalau teman-teman kemarin ngelihat, dih, apaan Mayor Teddy dapat penghargaan? Ya gimana ya, terserah dia lah. Atau Hasyim Joyo Hadikusumo kakaknya. Dikasih gelar, dih, ngapain dia? Ya gimana lagi presiden yang mau diatur dalam pasal 15. Jadi kalau nanti kalian jadi presiden, kalian mau ngasih penghargaan ke istri kalian karena suportif, ya nggak masalah.
Nggak salah sih, cuman ya itu diatur dalam undang-undang dan boleh. Itu kan yang dilakukan oleh Jokowi. Dia memberikan gelar tanda jasa kepada istrinya, Ibu Iriana. Gendang. Nah, Presiden juga berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dan melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian dan diatur dalam undang-undang. Kemudian Presiden juga berhak menetapkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di mana Perpu itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Nah, apa sih maksudnya ini? Misalnya, DPR mengusulkan tentang undang-undang apa ya istilahnya undang-undang pemutihan kasus kekerasan seksual bagi pejabat pemerintah. Nah, misalnya DPR bikin undang-undang kayak gitu. Gaduh nih, wah ribut masyarakat, kelompok feminis, kemudian kelompok apa namanya, kelompok pembela HAM dan lain sebagainya marah karena apa-apaan itu. Ini menjadi presiden buruk, bisa-bisa pejabat-pejabat melakukan pemerkosaan dan lain sebagainya. Oh, pokoknya gaduh lah sampai demo dan lain sebagainya. Nah, untuk menyikapi itu, Presiden itu berhak membuat Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baik untuk membatalkan maupun merevisi atau melengkapi. Nah, Perpu sendiri sayangnya juga harus mendapatkan persetujuan DPR. Jadi, nggak serta-merta kemudian Presiden menerbitkan Perpu untuk mengganti undang-undang yang lama. Oh, enggak. Ketika mau bikin Perpu pun, ya DPR juga harus menyetujui itu. Nah, makanya, yuk hati-hati dalam milih anggota legislatif teh itu. Lu milih pemimpin teh harus hati-hati teh itu karena dia yang kemudian akan mengatur seluruh urusan pemerintahan kita Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang baik, saya minta tolong nanti kalau pemilu 2029, 2034 milihnya yang benar. Jangan ada amplop pilih. Aduh, apalagi ini sarjana ilmu pemerintahan. Udah dikasih tahu kalau masih budek ya emang tell me aja kalian kalau kayak gitu. Emang bener-bener oon bin tolil itu namanya. Ya, karena memang memilih pemimpin, memilih anggota dewan itu ya dia yang menentukan kita ke depannya. Jadi kalau anggota dewannya ngaco-ngaco ya lu ngapain dipilih yang kayak gitu-gitu. Makanya hati-hati. Oke? Nah, ini adalah aturan-aturan lain yang berkaitan dengan presiden, seperti hak keuangan, kemudian juga tentang kementerian, itu ada undang-undang yang mengikutinya. Nah, tadi kita menjelaskan mengenai kok ada badan, kok ada komisi, bedanya apa ya? Nah, perlu saya jelaskan teman-teman, kalau komisi itu biasanya merujuk pada lembaga yang dibentuk untuk menangani isu tertentu atau tugas tertentu. Jadi spesifik. Kalau komisi itu spesifik dan jelas. Contohnya apa? KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dia spesifik bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu spesifik. Dia berfungsi dalam pemberantasan praktek korupsi. Kemudian apa lagi ya? Komisi Perlindungan Anak. KPAI itu juga spesifik pada perlindungan anak. Kemudian adalah KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Itu fokus pada urusan penyiaran, televisi, konten kreator, dan lain sebagainya. Komisi itu pada prinsipnya punya fungsi pengawasan, penyelidikan, dan pembuatan rekomendasi. Nah, memang makanya ada yang bilang KPK waktu itu adalah superpower karena ada penindakan segala. Cuman ya itu memang dikhususkan karena memang urusan korupsi kita memang sangat-sangat darurat. Mereka juga sering berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, anggota komisi ini biasanya diangkat melalui seleksi tertentu dan biasanya profesional, teman-teman. Ketua KPU itu biasanya profesional. Dia bukan ASN, dia bukan apa ya istilahnya, bukan bagian dari pemerintahan yang digaji secara rutin dari pemerintahan. Jadi dia benar-benar profesional. Nah, kemudian badan apa? Nah, kalau badan itu biasanya merujuk pada lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas. Jadi kalau badan itu lebih general. Badan juga berfungsi dalam bidang tertentu seperti penelitian, pengembangan, atau pelayanan publik. Contohnya apa? Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dia bertugas merencanakan pembangunan nasional. Kemudian ada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini untuk mengurus dan mempromosikan investasi di Indonesia. Badan itu pada prinsipnya cenderung